Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Jangan sampai ada yang sakit. Ya, jangan sampai ada yang ya tadi pokoknya kalian harus bisa menjaga kesehatan jasmani dan rohani kalian supaya proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar untuk kalian juga. Oke, paham? Saya minta ketua kelas mana? Oke, Arab silahkan pimpin doa dulu ya. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, baiknya kita berdoa dan bagaimana dengan kerjanya masing-masing. Doa selesai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Arab sudah memimpin doa. Selanjutnya saya ingin mengecek kehadiran kalian. Yang hadir angkat tangan ya. Aldo Saputra, Asmina, Hadir Pak. masuk semua ya. Oke, nggak ada yang sakit, nggak ada yang tanpa keterangan. Bagus. Oke. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa sih? Gateway dan NAT ya, Internet Gateway dan NAT. Apa itu Internet Gateway? Pengertiannya kemarin sudah dijelaskan. Saya Pak. Ya. Gateway adalah gerbang jaringan, sebuah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan satu jaringan komputer dengan satu atau lebih jaringan komputer. Oke, kalau sudah hari ini kita akan melakukan konfigurasi langsung ya, bagaimana memulai membuat topologinya, mengkonfigurasi alamat IP address-nya, mengkonfigurasi routernya pada tab CLI ya di Cisco, kemudian sampai masuk ke tahap pengujian. Ya, siap? Oke, sebelumnya seperti biasa dipersiapkan dulu smartphone-nya. Kalian scan dulu barcode yang ada di depan ini adalah barcode soal pretest. Oke, sudah keluar soalnya? Sudah. Kalau sudah dikerjakan saya kasih waktu 5 menit. Ya, silakan. Sudah? Sudah Pak. Oke. Sudah ya. Nanti saya akan cek hasil nilai soal pengerjaan pretestnya, soal pretestnya. Saya ingin coba memberikan gambaran manfaat kalian mempelajari Internet Gateway ini atau NAT ya. Apalagi kalian sudah bisa mengkonfigurasinya. Jadi ini harus bisa kalian pahami semua, harus bisa kalian kuasai bagaimana konfigurasi Internet Gateway ya. Minggu lalu sudah belajar cara-cara konfigurasinya seperti apa. Setelah ini pada pertemuan hari ini kita akan mengkonfigurasi ya. Di depan ini ada tampilan kompetensi dasar dan IPK ya untuk pertemuan hari ini ya. Untuk KD-nya ada 4.10 yaitu mengkonfigurasi. Nah ya, untuk IPK-nya ada 3. Yang pertama membuat konfigurasi Internet Gateway, yang kedua menguji hasil konfigurasi Internet Gateway, dan yang ketiga menyusun laporan hasil konfigurasi Internet Gateway ya. Ini untuk KD dan IPK-nya. Selanjutnya untuk tujuan pembelajarannya ya, jadi ada 3 tuh. Yang pertama kalian membuat konfigurasinya, yang kedua itu menguji hasil konfigurasi, melakukan pengujiannya dengan menggunakan perintah ping yang ada di command prompt di Cisco-nya. Kemudian kalian membuat laporan ya, jadi laporan itu yang akan nanti dipresentasikan ya. Laporan di sini hasil daripada kalian sudah mengkonfigurasi Internet Gateway-nya. Paham? Oke. Sebelum saya masuk ke materi, tentunya di sini ada pertanyaan mendasar ya. Ada pertanyaan mendasar karena kita mau masuk ke konfigurasi ya, konfigurasi Internet Gateway atau NAT ini. Saya pengen tanya, atau pertanyaannya mendasar itu adalah bagaimana sih
langkah-langkah untuk konfigurasi internet gateway. Silakan, ada yang bisa menjelaskan? Ya, silakan Marvin, berdiri. Sebelum ini perkenalkan diri, Ya. saya Marvin dari kelompok 4. Oke. Yang pertama, tentunya kita akan masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracker. Oke. Dan yang kedua, kita masukkan IP address ke tiap perangkat. Oke. Dan yang ketiga, kita konfigurasi di jaring tentunya di router. Oke. Dan yang keempat dan yang terakhir, kita cek IP yang sudah kita konfigurasi yang sudah kita konfigurasi tadi. Oke. Berarti kasih tepuk tangan buat Marvin. Oke, silakan duduk. Namanya dijawab oleh Marvin itu dari mulai tahap membuka aplikasi Cisco-nya, kemudian membuat topologi, mengkonfigurasi atau memberikan alamat IP, dan yang terakhir melakukan pengujian, ya, melakukan pengujian ke jaringan yang sudah di di setting tadi. Oke, terima kasih Marvin. Bisa kalian lihat ya, untuk halaman satunya ini adalah langkah-langkah mengkonfigurasi internet gateway. Yang pertama itu ada membuat topologi internet gateway. Yang kedua, Beri alamat IP ke ISP router 1 dan PC 1. yang ketiga, yang keempat, yang kelima, Oke. Setelah konfigurasi PC-nya, lakukan ke pengujian. Ya, di sini sudah dilakukan pengujian, pengetesan ke internet atau ke ISP. Ya, 10.10.10.1 dan hasilnya seperti apa? Walaupun ada satu laporan request timeout atau RTO, tapi di bawahnya ada 3 laporan yang beruntun, yaitu reply from 10.10.10.1 byte 32 TTM sekian, TTL sekian. Artinya ketika ada status RTO itu si perangkat belum aktif, ya. Kemudian langsung dikirimkan balasan reply from, artinya sudah terhubung, sudah aktif. Paham sampai sini? Oke. Minggu lalu sudah dibuat kelompok ya? Oke, sudah dibuat kelompok. Sekarang sudah kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing? Oke. Sudah ya, berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 di belakang. Nah, langkah-langkah penyelesaian proyeknya, yang pertama itu ada konfigurasi internet gateway. Kalian mengkonfigurasi dengan kelompoknya, berdiskusi bagaimana perintah-perintah setiap perintahnya ya, dan untuk konfigurasi routernya, konfigurasi PC-nya dan lain sebagainya. Kemudian lakukan pengujian, saya pengen lihat hasilnya seperti apa. Setelah diuji, dilakukan ping ya dari PC klien ke router, kemudian ke internet atau ISP. Setelah itu membuat laporan hasil konfigurasi ya, membuat laporannya dalam bentuk hasil di Cisco-nya itu nggak apa-apa. Nanti ada satu kelompok yang maju ke depan untuk menjelaskan. Ya, paham? Oke. Untuk pengerjaannya saya kasih waktu 15 menit ya. Selesai nggak selesai nanti saya pilih satu kelompok untuk maju ke depan. Paham? Oke. Yep. Kita ngerjain yang kemarin. Ya, kemarin kan sudah kalian mempelajari sedikit cara bagaimana mengkonfigurasi ya. Nah, hari ini kalian langsung mengerjakan, membuat konfigurasinya. Ini saya bagikan LPKPD sambil kalian mengerjakan proyek, kalian juga mengerjakan soal yang ada di dalam LKPD ini ya. Jadi sebagian mengerjakan proyek, sebagian mengerjakan soal di LKPD. Udah ya? Tadi udah, oke. Ya, ini jangan lupa dikerjakan ya. Oke, sambil mengerjakan di Cisco-nya.
Saya akan menunggu satu kelompok untuk maju ke depan presentasikan menjelaskan bagaimana hasil dari konfigurasinya. Kelompok kamu kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, kelompok 3 berarti yang maju. Oke, silakan. Kelompok 3 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja mulai materi kali ini yang akan dijelaskan oleh rekan kita Magdalena dan Adelia. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan apa itu ISP. ISP itu atau disebut dengan Internet Service Provider. Adalah produsen atau lembaga pelayanan yang memberikan konsumen untuk mengakses internet atau media online. Sekarang tinggal kita uji aja ya, diuji pengujian konfigurasi. Kita ke router yang kedua, 10.10.10.10.2. Yang ini sudah berhasil. Buat PC-nya kita menggunakan IP kelas C 192.168.1.1 dan buat routernya kita menggunakan IP kelas A 10.10.1.10.1 dan .2. Oke, sudah mengerti? Ada yang mau bertanya? Dari nomor 1 yang mempertanyakan tentang IP. Itu kan PC 1 kan pakainya IP dinamik. Terus kenapa pakai IP dinamik? Izin menjawab ya. Ya, silakan. Sebenarnya kita biar simpel aja sih pilih IP dinamik. Bisa saja kita pakai yang statik. Sebelum saya akan menutup presentasi kita, saya akan ada pandu dulu. Bentar ya. Indonesia negara hukum. Karena rakyatnya main kartu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilihat di situ kabelnya sudah berwarna hijau, artinya sudah saling terhubung. Itu satu. Kemudian dari konfigurasi yang tadi sudah ditampilkan oleh kelompok 3, dilakukan pengujian dari PC 1 itu lakukan pengujian ke ISP dan ke router 1 dan hasilnya adalah reply from 10.10.2 10.10.1. Kasih tepuk tangan sekali lagi untuk selanjutnya. Sebelum kita mengakhiri, seperti biasa dikeluarkan smartphone-nya. Oke, silakan di scan dulu ya. Di scan, kalau soalnya sudah keluar silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 5 menit ya. Sudah? Sudah. Oke, terima kasih. Nanti saya akan kasih hasilnya seperti apa. Oke, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, siapa yang ingin memberikan kesimpulan bagaimana materi yang sudah disampaikan pada hari ini, yaitu mengkonfigurasi internet gateway? Silakan. Saya Kak. Ya, Magdalena berdiri. Jadi yang bisa saya simpulkan dari pelajaran hari ini, dengan enaknya kita seakan-akan mempunyai IP publik untuk mengakses jaringan publik atau internet. Dengan seakan-akan kita Mempunyai IP publik untuk mengakses jaringan publik atau internet. ya, seakan-akan kita mempunyai. Ada lagi yang mau disampaikan kesimpulannya? Silakan menambahkan ya. Ini silakan. Di sini juga dengan adanya NAT kita juga bisa memudahkan untuk mengakses jaringan internet. Oke, dengan adanya NAT tadi yang saya sampaikan, kita dimudahkan untuk mengakses internet, ya, mengakses internet secara luas ya. Gitu. Sampai sini paham semuanya? Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke konfigurasi
konfigurasi firewall. Sudah dirapikan, ditutup laptopnya, dimatiin. Kalau sudah, ketua kelas disiapkan dulu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing.